Salah satu perhatian bagi calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo untuk meningkatkan produksi pertanian dan kesejahteraan para petani. Jokowi memaparkan sejumlah solusinya saat mendatangi para petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Setelah dari Jawa Barat, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo melanjutkan safari kampanyenya ke Jawa Tengah. Menghampiri wilayah Cilacap, Jawa Tengah, Jokowi lantas berdialog dengan sejumlah petani. Tanpa ragu, mantan wali kota Solo ini melangkah ke petak sawah Desa Gentasari, Kroya, Cilacap. Di depan sejumlah petani dan disaksikan ratusan warga, Jokowi memaparkan apa saja strategi untuk memajukan lahan pertanian. Jangan ada lagi alih fungsi dari lahan sawah padi, ya, ke industri, ke pertambangan, ke perumahan. Itu udah nggak boleh. Yang kedua, petani harus mulai diarahkan kepada penggunaan pupuk yang ramah lingkungan, pestisida yang ramah lingkungan, bibit yang bibit lokal tetapi produktif. Para petani sangat mengapresiasi kemauan Capres nomor urut 2 Jokowi untuk mendengar langsung permasalahan mereka. Tidak hanya itu, mereka pun juga menaruh harapan kepada pasangan Jokowi Yusuf Kala. Harapan kami yaitu satu, kedamaian dalam RI, dan keduanya bisa tahu kepada bawahannya yaitu masyarakat kecil, khususnya para petani, ya kan, supaya petani ini betul-betul diperhatikan. Jokowi menegaskan, baginya turun langsung ke lapangan bukan soal meraup suara pemilih semata, melainkan mendengar aspirasi rakyat guna menyelaraskan kebijakan dengan persoalan nyata adalah hal yang paling utama. Tim Liputan, Metro TV. Saat berkampanye di wilayah Jawa Tengah, calon presiden nomor urut 2 Joko Widodo mendatangi para petani di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kemarin. Para petani pun langsung menyampaikan berbagai masalah yang mereka hadapi kepada Capres Jokowi. Dan berikut wawancara reporter Priska Niken dari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini kali ini sedikit berbeda nih Pak, biasanya ketemu warga banyak, tapi kali ini mau nyemplung ke sawah, gimana Pak? Ya, kita juga ingin tahu persoalan-persoalan di pertanian, persoalan real petani itu apa ya. Tadi saya tanyakan kepada petani, problemnya apa sih, problem lapangannya? Pupuk, dan sekarang ini langka, sehingga banyak banyak padi yang bawahnya mulai menguning. Ini kalau nggak segera dicarikan solusinya, produksinya langsung akan turun. Dan yang kedua, memang kalau kita lihat dalam 3 bulan mereka berproduksi di sawah, itu hasilnya saya tanya 3 bulan hasilnya berapa? Kira-kira 1 juta. Berarti per bulan 330 ribu. Betapa beratnya beban petani dengan kondisi seperti itu. Itulah saya kira fakta-fakta lapangan yang harus kita sampaikan. Oleh sebab itu ke depan, mestinya masalah pupuk ini harus betul-betul menjadi perhatian kita. Kemudian bisa subsidi benih, subsidi pestisida, itu harus juga yang langsung ke petani. Jangan lewat mana-mana. Bapak, tadi saya dibisiki ada Ibu Sutina ini yang mau ngeluh sedikit ke Bapak, boleh ya, ngobrol silakan. langsung nggak Pak? Ya, tadi di sana juga sudah. Ini Bu Sutina mau menyampaikan apa? Silakan Bu. Ibu. Gimana Bu? Bagaimana Ibu? Masalah petani apa? Pak, ini petani itu Ya, susah. Pupuk itu susah. Oh ya. Tadinya yang Tadi saya dengar di sana juga sama. Iya. Yang tadinya 120 sekarang 150 juga. Ya, karena pupuknya masih langka. Iya. Sudah harganya mahal, barangnya dicari sulit. Permasalahannya di situ, padahal Ya. Indonesia ini kan harusnya negara Ya, oleh agraris. sebab itu semuanya harus disiapkan. Mestinya pupuk itu melimpah supaya harganya murah. Ini yang problem lapangan gitu loh. Problem lapangan yang harus kita ketahui. Nah, Bapak sudah ada bayangan ke depan nggak dari apa yang disampaikan Bu Sutina tadi? Di sana juga sudah ngobrol sama beberapa petani. Apa Pak yang nantinya akan lebih ditindaklanjuti lagi? Yang pertama ya, memang harus mulai dihidupkan lagi. Petani itu harus mempunyai kambing atau sapi, ya kan? Sehingga pupuknya nanti pupuk kompos gitu, bukan pupuk yang membeli. Pupuk membeli membebani produksi. Biaya produksi menjadi tinggi. Yang kedua, penggunaan pestisida alam.
Itu harus mulai dikembangkan lagi. Yang ketiga, penggunaan benih-benih lokal, bukan benih impor, sehingga beban produksinya juga, biaya produksinya juga menjadi berkurang. Itu yang sering kita lupakan. Semuanya harus beli. Desa itu harus menjadi pusat produksi, bukan mengkonsumsi barang-barang yang masuk sehingga membebani biaya mereka. Tadi sempat mengeluhkan ada tengkulak juga ya Ibu ya. Iya, kemarin juga 1 hektar cuma dapat 200 kilo Pak, kena merang itu. Coba. Obat-obat juga mahal yang tadinya 80, sekarang 120. Itu problem. Saya ke depan masalah-masalah yang berkaitan dengan subsidi langsung ke petani ini penting. Subsidi langsung ke petani? Iya. Tapi sampai ke petani dalam susahnya minta ampun itu gimana? Prakteknya seperti itu. Padahal dari atas katanya itu baru katanya. Iya, Tapi oleh sebab itu perlu dibangun sistem. Betul ini. Mau pemupukan nggak ada pupuk. Kesulitan. Sistem itu yang sistem lapangan itu yang perlu kita bangun. Kemudian yang kedua, akses di bidang permodalan itu juga harus ada. Tadi kayak di nelayan di Cilacap juga sama kan. Keluhannya apa? Motor mereka sudah tua, jaringnya juga banyak yang harus diganti tapi tidak siap dengan sisi keuangan. Mau melaut juga perlu uang, sering harus mereka kerenten. Kelihatannya hal ini kecil tapi semuanya merata, sehingga perlu dibangun sebuah sistem yang langsung bisa mengakses ke petani, ke beliau-beliau ini, sehingga ya kesulitan-kesulitan itu bisa di lapangan terselesaikan, Bapak, bukan di tingkat kebijakan ini. Ini cukup menarik nih Pak, karena memanfaatkan masa kampanye selain untuk menyampaikan visi misi atau berorasi, Bapak justru lebih memilih turun langsung ke tengah masyarakat untuk mendengarkan. Ya kita ini yang penting apa sih? Demokrasi itu apa? Mendengarkan suara rakyat. Kemudian mendialogkan. Problemnya jadi kita ngerti betul gitu. Problem lapangan ngerti betul. Jadi kebijakan itu bukan kebijakan di atas langit yang nggak sambung dengan kepentingan-kepentingan di bawah. Ini kalau ada beberapa pihak yang nyentil ngomong, Pak Jokowi ini datang ke nelayan, datang ke petani, suaranya sedikit loh Pak, bukannya berorasi Apanya? di gedung misalnya. Emang nggak takut? Kita nggak pengen cari suara kok. Ke petani ini mencari tahu masalah-masalah yang ada di lapangan. Ke nelayan juga kita mencari tahu masalah-masalah yang ada di lapangan seperti apa. Tidak selalu kita datang ke bawah itu mencari suara, kan tidak seperti itu. Yang memilih itu rakyat, bukan atasan atau bukan lotrean. Yang memilih rakyat, bukan elit, bukan orang elit. Orang bawah yang dukung, yang menjadikan itu orang saya gitu. Uang bukan jadi penentu. Yang penting semua masyarakat, golongan bawah, atas maupun yang sedang itu harus kompak. Kompak mendukung Pak Jokowi, semoga jadi Jadi presiden. presiden. Iya, pemirsa, menjelang debat Capres kedua